pun. Sebab apa yang kurang padaku, dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Theos mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai apostolos Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kau ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan terimalah aku sebagai di luar tadi. apa yang aku katakan. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ya, gak berubah ya datanya ya, walaupun dibaca semua ya, gak berubah ya, gak berubah. Jadi kayaknya ini makanya benar tadi Bang Carol ya. Kayaknya gara-gara 2 Korintus 11:17 ini Bang Carol akhirnya dia cari-cari yang lain gitu. Oke. Jadi itu ayatnya jelas, itu pemahaman kamu yang salah itu. Loh, Tapi saya nggak menafsirkan kok. Data yang sama. Sebentar, kau tahu pemahaman saya dari mana? Sedangkan saya saja tidak menafsirkan apapun. Saya pakai cara menafsirmu yang sama. Saya menafsirkan di mana? Siapa yang nafsirin? Siapa yang menafsirkan? Coba kau diam. Saya tanya sama Bang Carol. Bang Carol, tadi saya nafsirin atau saya bacain aja tadi Bang Carol? Bang Carol dari Katolik nih. Kau diam dulu, Mas. Kau tukang tipu di sini. Kau diam dulu kau. Baca sih. Ya, kau memang penipu itu. Aja. Kau memang penipu. Jadi sekarang Bang saya Carol, tanya lagi. Bang Carol, tadi aku baca aja atau ada tafsiran? Baca, saya dengar baca. Hanya baca ya. Jelas ya. Saya hanya baca loh ya. Jadi ayat di atas saya baca pertama itu. Kau bilang Rasul Paulus itu dia menyampaikan firman itu kebodohan dan bukan firman Allah itu, tapi pemikirannya itu. Ayat di atas menjawab itu. Kenapa dia mau bilang dia diri bodoh? Karena dia merendahkan. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya dia itu. Aku nggak punya urusan sama Paulus. Kau camkan ini ya. Saya nggak ada urusan dengan Paulus. Mau Paulus itu bodoh kah, pintar kah, bego kah, idiot kah, nyonyor kah, linglung kah? Saya nggak permasalahkan itu. Saya nggak mau peduli mau dia bodoh atau pintar. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya buat saya. Saya cuma baca. Saya nggak akan nanya kenapa dia bodoh. Nggak perlu, nggak penting. Saya nggak nanya itu. Kau ngapain jelasin itu? Saya aja nggak nanya itu. Saya aja nggak nanya itu. Sekarang udah ya. Ini jelas. Yang saya bacakan. Kenapa? Kalau ketar-ketir ya, ketakutannya. Saya akan pakai kalimatmu yang sama. Saya uji ilmumu di dalam Al-Quran itu. Oh, jadi ini kau nggak bisa menanggapi ini. Kau mau kabur langsung ke Al-Quran ya? Kau nggak bisa buktikan dulu. Ceritamu itu. Kok cerita? Kan kau yang suruh saya baca semua. Gimana nggak banyak ceritanya? Saya baca dari awal. Kok kan kau yang nyuruh baca semua? Kan kau yang nyuruh saya baca semua tadi. Kok kau protes bilang aku banyak cerita? Saya menyuruh kau baca, kau yang baca itu. Ya iya kan kau bilang baca tuh semua, jangan main satu-satu. Gimana sini orang? Kau nggak usah kasih tahu saya kau, botol. Diam kau. Kau di sini nggak usah jadi penjajah kau. Mampus kan kau? Ku mute kan kau? Mulai ketar-ketir kau. Nggak ada takutnya.
Oh, nggak ada Oke, baik. takutnya. Jangan di mute. Dengar. Kalau Diam kau dan ngomong dengar. kosong, kau nge-framing saya, ngapain saya nggak nge-mute kau? Oke. Saya punya hak nge-mute kau di sini. Kenapa? Makanya Saya bukan jelas, ganggu kau. diam saya sampaikan itu ya. Diam saya sampaikan itu. Bagaimana seorang nabi yang asal-usulnya tidak jelas dan dia disebut bodoh. Oh iya ya, nggak jelas ya. Siapa sih orang tuanya Paulus? Kenapa kau mute? Iya nggak jelas kan? Iya kan? Bagaimana bisa seorang nabi asal usulnya nggak jelas? Coba sekarang kau jelaskan saya. Siapa asal usulnya Paulus? Nama papanya siapa? Mamanya siapa? Anaknya siapa ini? Ketar ketir kan? Ketar ketir kau. Kau bilang kan harus jelas. Kau bilang kan harus Jadi jelas. bagaimana kau mengikuti? Kau bilang kan harus jelas. Ayo, sekarang kau jelaskan. Siapa nama orang tuanya Paulus? Ayo. Jadi itu tidak menambah iman itu. Nggak menambah Sekarang saya iman pala tanya. otak kau tuh. Oke, saya Kau tanya bilang kan gimana seorang rasul, seorang nabi harus jelas asal usulnya. Sekarang asal usulnya Paulus dari mana? Kamu cuma berpolimikus itu. Nama orang tuanya Saya Paulus maklum itu, siapa? karena memang Kau kan perempuan bilang dalam kejelasan Islam itu dulu otaknya dari setengah seorang itu, kata nabi Mama asal itu. usulnya. Itu Binatang memang memang betul ini. itu. Jadi di Islam itu Muhammad bilang perempuan otaknya setengah itu ya saya temukan Mana di kamu. ada, nggak ada data Faktanya. perempuan otak setengah. Tunjukkan datanya. Ayo, kameramu ku besarin ya, layarmu ku besarin. Silakan Jadi, tunjukkan di mana Nabi Muhammad mengatakan bilang wanita gitu itu ya. otaknya setengah. Ayo, buka kameramu binatang. Ayo, buka kameramu binatang. Di mana datanya? Di mana datanya Nabi Muhammad mengatakan otak wanita itu setengah? Di mana? Buka kameramu. Ayo, sudah saya undang buka kamera binatang. Cepetan kau binatang. Di mana? Tertulis di mana Nabi Muhammad mengatakan otak wanita itu setengah? Oke, tunggu ya. Ya, mana? Bacot, bukan ngomong, bacot melebihi kecepatan cahaya. Kok nggak punya data? Mau ku ajarin caranya nunjukin data, caranya berbicara itu biar sinkron data dengan cara bicara. Ku besarin dulu layarku ya. Kita bagi dua layar besar ya. Nah, caranya diskusi masih nunggu ya datamu yang kamu bilang Nabi Muhammad mengatakan wanita otak setengah. Kayak gini loh, kayak gini loh. Kan kau masih lelet. Aku kan ngomong cepet pakai data. Nunjukin data tuh gini, Markus 3:21 ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, ini baru nunjukin data. Ternyata kata keluarganya Tuhan kau tuh nggak waras. Ini otaknya gimana kalau udah nggak waras? Ini ternyata otaknya apa? Kita lihat terjemahan lama ya. Ternyata kalau udah nggak waras tuh otaknya apa? Gila. Aduh, gak bahaya tak kira? Tuhan gila. Gak bahaya tak kira? Waduh, Markus 3:21 ya. Gak bahaya tak itu? Gitu kalau cara nunjukin data. Jadi ini yang otaknya kayak gini nih gimana kalau udah gila gitu kan? Gak bahaya tak? Aduh, gak bahaya tak kira? Otaknya gila we. Waduh, gak bahaya tak kira? Tuhan loh kan kabur kan kau kan Tuhan dikatain gila. Kamu udah tahu. Assalamualaikum semuanya. Ya ini Ngeri lagi nggak? bahasa apa ya? Apa kau pir? Ini lagi bahasa apa? Ini Mendy baru Oh naik. ini aku lagi bahas ya. Tadi ada Oten ya. Dia tuh ngefitnah gitu loh. Dia ngefitnah nabi saya. Dia bilang nabi saya itu mengatai wanita otaknya setengah. Padahal nggak ada datanya gitu loh. Terus saya ajari cara diskusi yang baik. Kalau mau ada diskusi di yang hadis. baik, Nanti tunjukin saya bawa data. hadisnya. Ternyata data yang saya tunjukkan itu di Markus 3:21 kata keluarga Tuhanmu itu udah nggak waras. Di terjemahan lama malah ditulis udah gila. Ya, mana udah gila, datanya? udah gila. Tuhan gila Jangan bahaya kamu tak kira. ngambek-ngambek. Gimana? Enggak, mana Sakit nggak? datanya? Jangan kamu ngambek sama istri pertama. Ini Apa kamu ngambek sama istri pertama? Maksudnya saya ngambek kepada diri saya sendiri gitu? Jangan gila lah, saya ini istri pertama. Kok bilang aku ngambek kepada diri saya sendiri gimana? gila anak ini. Memang agak lain memang ya. Jangan katakan kamu istri keempat gimana? Memang sih? agak lain ya. Siapa ini? Datanya di mana saya istri keempat? Kok jangan menyerang personal, udah nyerang personal kok nggak nyambung pula, Enggak, salah-salah. Memang ya. tadi sih, Semua Mica. aja difitnah ya. Yesus aja
saja baca. mengatakan utusan, kau bilang dia Tuhan. Bagaimana saya yang cuma manusia biasa, bukan seorang nabi, bukan Ya, istri tapi nabi? udah Bagaimana nggak kau ngambek sama fitnah-fitnah istri saya pertama bisa-bisa? ya? Ya? Tapi udah nggak ngambek sama istri Kau pertama gimana? ya? Kau gimana tadi? Masih gimana kau? Masih mau bela teman kau tadi yang pakai narasi fitnah atau kau mau Ya, diskusi yang lain? mana datanya? Saya kan nggak tahu. Udah saya kasih Ini kan udah saya kasih baru tunjuk naik. tadi. Bahkan kau tadi naik, udah aku tunjukkan datanya. Saya kan baru naik di sini. Oh, tadi buta ya. Nih, tunjukin Jadi ya. mana datanya gitu. Nih ya. Cara diskusi yang baik nih begini. Saya bicara itu pakai data ya. Jadi bukan bicara melebihi kecepatan cahaya tapi nggak punya data ya. Oke, Ya. Dismas kepanasan ya, katanya sendal juga nih Natali. Oh bukan dong, istri kau ya, istri kau yang pesendal. Hosea 1-2 ya. Kawinilah seorang perempuan sendal. Oke, ini saya Markus ya. Markus 3:21 ya. Ini waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, Koma. mereka datang. Enggak, koma dulu. Mendengar Iya, hal itu. kan di mereka situ mendengar loh. hal Ngapain itu? koma disebutin koma? Enggak harus lah. Loh, dari tanda saya baca kan cara saya baca kedengeran. Iya. Kok malah komanya yang Waktu diperhatikan? kaum Ya. keluarganya Dia denger, mendengar diam hal dulu, itu, diam koma. dulu Jadi ya. mereka mendengar Waktu kepada orang kaum- kedua kan. Binatang, kau diam dulu. Kau tadi nyuruh aku baca, tunjukin. Aku lagi baca, kau Jadi diam. gimana? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Au, au. Ini otaknya gimana kalau udah nggak waras lagi? Otaknya Ya, coba gimana baca kalau yang udah nggak waras Hijrah 6. lagi? Hah? Itu Kalau Bible perkataan- dibacain itu harusnya jelas mendengar kan? dengan hikmat. Kenapa sih Mehdi? Kau Iya. hargailah itu Biblemu. Iya. Kau diam dulu harusnya. Lanjutkan Oke. Natali. Iya, ini gimana otaknya kalau udah nggak waras lagi nih? Nih kita lihat ya di Ya, terjemahan lama ya. Kita lihat terjemahan lama ini kalau nggak waras lagi ternyata katanya udah Orang-orang udah gila, udah gila katanya ya. mana Ya kan? terjemah ke bawah lagi dong. Ke Ya bawah silakan lagi buka dong. data, silakan buka data nih. Ya, ini kan katanya udah nggak waras lagi ya. Iya, Oke, ke bawah kita lagi, lihat ke kita bawah lihat lagi. original teksnya aja langsung. Kita lihat original teks Enggak langsung ada ya. orang-orangnya siapa Kok yang orang-orangnya? Kok malah orang-orangnya lagi? Kita lihat dong ya. Kenapa? Waktu kaum keluarganya, ini aku tunjukin malah ya. Nih, Ah, ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. mengambil dia, koma. Sebab kata mereka ya tidak waras lagi. Ya, kata siapa? Udah nggak waras, nggak waras. Iya, enggak apa-apa. Nggak Ya, waras. Oh oke. iya nggak apa-apa kan? Ya. Gimana? Itu kalau nggak waras Oke. otaknya gimana dong? Oke. Oke. Kalau nggak waras otaknya gimana? Ya, oke. Saya bawakan Al-Hijr Oke, ayat 6. silakan, Ini silakan, kan kata jelaskan. mereka. Al-Hijr ayat 6 itu Oh, kalau firman Allah Al-Hijr atau itu tidak? mah biasa aja. Al-Hijr ayat 6, Nabi itu Muhammad itu dikatai firman gila Allah itu atau bukan oleh keluarganya, tapi oleh orang-orang kafir yang menolak Nabi Muhammad. Enggak. Itu firman Allah tidak? Wow, itu Allah mengabarkan bahwa yang mengatai Nabi Muhammad gila itu adalah orang-orang kafir seperti Berarti kamu. Allah yang mengabarkan. Allah yang Oh. mengatakan dia gila. Kayak gini loh, kayak gini ya. Saya ceritakan nih kepada Kak Gimana Melani. ini? Berarti itu Kak kan Melani, bukan firman Tuhan. dengerin ya, Mandy ini orang yang bau ya, bau babi, bau Berarti itu bukan Nah, firman itu Tuhan, berarti perkataan menurut manusia mamanya ya. Mandy ini dari Ya, dari berarti kecil itu nih tali perkataan pusarnya manusia. nggak pernah dipotong, panjang Ya, keleleran. perkataan manusia ya. Gitu loh. Jadi itu saya Berarti- mengabarkan bahwa berarti mamanya yang Al-Quran menyebutkan perkataan. seperti itu gitu. Berarti menurut surat Ya. Taha ayat Coba 2, coba kau buka, Al-Quran coba tidak kau buka disebutkan Al-Hijr 6 Nabi. seperti tadi saya tunjukin Karena- data. Ayo, kau kan bawa data. karena- Sekarang kau buka kameramu. Kau buka kameramu. Sekarang kau buka Enggak, kameramu. ini Ayo kan- buka data Al-Hijr 6. Ayo. Ini kan Ayo kamera Al-Hijr 6 kau saya buka data. Di situ kan. siapa? Orang kafir atau Ya, siapa yang biar mengatakan bisa. itu? Ayo. Ya ini kan kamera saya lagi. Ayo, rusak. ayolah, jangan takutlah kau. Enggak, kamu yang buka Aduh, dong. kau ini gimana sih? Kau buka Kamu data yang kayak buka aku tadi dong. buka data. Ayo, buka data. Iya, kamu takut buka data kamu Al-Hijr ayat 6. Loh, kan kau yang bawa data. Sekarang kau buka. Iya, saya kan Oh kasih iya, data. biasmu iya. Kamu Kau yang buka. Ini tapi aku udah kamu undang tidak kau buka mau. kamera. Aku udah bukain kau kamera. Ayo, buka. izin bentar, Berarti izin kamu bentar. tidak mau ya? Izin. Ini kok berarti nampaknya udah agak rusuh. Izin bentar. Iya, berarti kamu Kasihan tidak mau sekali buka Yesus datanya. ini ya, kecil disunat, besar disalib, dibilang orang gila, oleh orang Yahudi dibilang anak zina. Aduh, kasihan sekali Tuhanmu kawan. Iya, kenapa emang? Kasian ya. Muhammad disunat.
Oh, Nabi Muhammad kan manusia ya, bukan Iya, dia sama Tuhan. Tuhan. Manusia, bukan Tuhan. Ya. Berarti dia bukan Islam kalau tidak disunat. Udahlah, kau gimana? Bahas yang tadi Al-Hijr, jangan kabur dulu kau. Bahas Al-Hijr. Itu siapa yang mengatakan Nabi Muhammad gila? Kita clearkan dulu di sini. Berarti kalian lebih tinggi dari Muhammad. Kita clearkan dulu di sini, nggak usah kabur kemana-mana kau. Kita clearkan dulu di sini. Yang bawa Siapa data yang yang mengatakan harus Nabi Muhammad gila? Iya, artinya Kakak, kalian lebih. yang bawa kalian- data yang harus tunjukkan. Iya, artinya Yang bawa kalian data lebih yang harus tinggi dari tunjukkan. Muhammad. Ya kau baca atau kau buka kamera. Kau buka kameramu, udah ku undang. Ini kan Ayo buka kamera kameramu, buka. iPhone saya ini kan lagi Buka. rusak. Allah, iPhone rusak bedes. Tadi. Kau nyuruh aku buka data pas aku bawa narasi. Sekarang kau buka Iya, data, ini kau kan narasi. iPhone saya kan ini lagi rusak. Aku nggak nanya kau punya iPhone kah, kau punya karung kah, kau punya babi kah? Aku nggak nanya. Aku minta data. Aku minta Iya, memang data. saya Aku punya nggak babi. peduli kau mau Memang punya saya- apa. Iya, Kau mau memang punya saya HP punya Mac babi. OS pun aku nggak peduli. Ayo buka data kameramu, udah aku buka. Ayo cepetan. Tapi pekerja saya orang Islam. Yang Buka kasih makan data. babi saya. Saya nggak nanya kau punya karyawan kah, kau punya anjing kah? Aku nggak nanya. Ayo buka anjing, Iya. cepetan anjing. Ya, oke ya. Jadi bisa Buka dibuka. kok, oke, buka. Buka kameramu, buka datamu. Di situ siapa yang mengatai Nabi Muhammad gila? Ayo buka. Bahwa Al-Quran tidak firman Allah. Ya, karena dia kan miskin, nggak punya perangkat ya. Aku bukain aja ya. Memang Ya, oten-oten oke. tuh nggak punya modal gitu loh. Mereka diskusi cuma modal muncung. Mereka nggak punya modal ya. Aku bukain data aja ya. Kita Oke. baca ya dari Al-Hijr yang kedua ya. Kita bisa tahu ini siapa yang mengatai Nabi Muhammad Takut itu kak, gila. dia takut buka kamera, takut ketahuan mukanya. Iya, makanya ya. Orang Kita lihat ya, ini dari Al-Hijr yang kedua ya. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Kita lanjut lagi ke yang tiga ya. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Makan dan Maka kelak bersenang-senang. mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Ini ayat apa? Yang Mereka keempat ya bersenang-senang. sekarang ya. Dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Ini pun masih berbicara tentang orang kafir ya. Ini coba di mute dulu nih, binatang babi ini di mute dulu ya. Sekarang saya baca yang kelima lagi ya. Masih tentang orang-orang kafir ya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Ini masih tentang orang-orang kafir. Oke, yang keenam sekarang. Ini pun masih tentang orang-orang kafir. Mereka berkata, oke, orang-orang kafir ya, fix ya. Mereka berkata, ini tentang orang-orang kafir. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ternyata ini mereka ini orang kafir. Contohnya si Mandy, babi binatang ini. Ya, contohnya si Mandy ini, orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad gila. Jadi kami nggak Buka ini. masalah. Banat buka surah Ya. At-Ta'wir ayat 22. Klarifikasi dari Allah. Surah At-Ta'wir ayat 22 itu adalah klarifikasi dari Allah. Nah sekarang ketika Yesus gila itu nggak ada klarifikasinya sama sekali. Kalau ini Allah sudah mengklarifikasi. Baik. Ini ya, benar ya, surat At-Ta'wir ayat 22. Ya, betul. Langsung terjemahannya saya baca. Dan temanmu, Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Masya Allah, langsung Dor. dibela langsung dari Dor. Allah ya. Oke, ada nggak ya yang membela Yesus bahwa Yesus itu nggak gila atau nggak waras lagi gitu? Ada nggak yang bela? Mana? Klarifikasinya mana? Ayo, Dibuka binatang. mic-nya tuh, udah diklarifikasi sama Allah, dibuka. Oke, tadi kamu mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada Udah, sekarang kau tinggal bahas kau Markus 3:21. Mana bantahannya kalau Yesus itu ternyata Iya, dia yang tadi udah nggak waras. selesai, udah diklarifikasi sama Allah. Sekarang tuh Iya, giliran Melanie. Kanatel Iya, itu jawab Melanie. tuh di Markus. Iya Melani bernabi, tapi di Mana data dulu baru bacot. Ini aku suruh dia buka kamera ya. Ayo Iya kameramu dibuka. kak, dia jawab dulu, harus jawab itu dulu. Data Harus dulu jawab itu baru dulu, bacot. Mandy. Dia kalau nggak buka kamera mic-nya di mute aja. Biar dia buka kamera dulu. Mampus kau. Buka kamera kau. Tadi udah dibantuin sama Kak Natali, gantian Mandy. Buka sendiri. saya yang Ayo. menjawab. Tapi Ayo kalian buka kamera. Nggak butuh muncungmu. Cepat buka kameramu. Enggak, saya kan membawakan Buka kameramu. Mana datanya? Ya, oke ya. Oke, data baru bacot. Mic-mu ku mute terus kau. saya kan Mampus membawakan kau. Gak ku biarkan kau ngomong.
Nah, mampus kau. Aku biar kau ngomong. Aku cuma ngundang kamera. Aku nggak mau micmu dibuka. Kameramu buka, micmu tetap tak mute. Ayo, micmu buka. Apa kameramu buka? Kameramu buka. Ini tak mainkan kau di sini. Ayo, mampus kau. Ayo, buka kameramu. Buka. Ya, oke. Saya kan mau membawakan data. Buka kamera, bukan buka muncung. Buka kameramu. Buka kamera. Enggak. Data dulu berbacot. Iya nanti. Data dulu berbacot, nggak ada nanti. Data dulu berbacot. Data dulu berbacot. Nah, data dulu berbacot. Mampus kan? Mampus dia. Ini hewan peliharaan ya, hewan peliharaanku ini. Hasil jarahan ini, hasil jarahan. Ayo cepat mana cepat data dulu berbacot. Enak ya, mainin binatang kayak gini ya. Ayo binatang. Mingkem lagi. Enak ya, mingkem lagi ya, mingkem ya. Ayo dibuka dulu kameranya dibuka. Kameranya dibuka, mulutnya tutup terus ya, tutup ya. Tutup manut dia ya. Manut dia. Ayo tutup lagi. Enak ya. Mampus kan kamu penghujat. Ayo kamera data dibuka dulu. Rasakan kau penyiksaan ini, rasakan kau. Ayo buka kameramu. Kau mau buka muncung sekarang, kau buka. Buka lah sekarang kau. Buka sekarang. Mic-mu buka. Iya. Dah. Enak ya. Lagi dia pengen licik ya, nggak bisa lah di sini kayak gitu. Iya, nggak bisa. Ustadz, naikin lagi Kristen. Mel sakit semua ototnya Mel. Gua ini noise banget makanya dari tadi gua mute. Loh, Kak Melani bukan momot ya? Kak Melani momot kan? Ya. Bang Shadow, selamat pagi. Lah, kok turun? Iya pagi. Nah, tuh Romo tuh tanya tuh muslim apa atau apa agamanya tuh tanya tuh. Oh iya, ini ada Romo ini. Aku tanya Romo dulu ya. Ngajak gelut kayaknya Romo ini ya. Namanya aja udah Romo nih, kayaknya ngajak gelut gue nih. Iya, pastor Romo pendeta. Romo, au. Romo, au. Mel, kalau Oten mau naik, Melani harus buka kamera pasti Oten pada naik, Mel. Tuh naik tuh, naik nih ada nih. Mami. Mana Mami? Nih Mami. Naik kau. Itu ada Pak Jemi di bawah tuh. Bang Dewa itu Pak Jemi finishing, Bang Dewa. Hari ini finishing. Kagak finish Bang Dewa, dia. Bang Dewa. Mana nggak ada. Udah dijambak tuh, Mami, naiklah. Dia bilang mau naik. Siapa mau naik? Mami. Ini si Carol dia Oten atau apa sih kok dibiarin itu muslim apa Oten si Carol ini? Bang Garo lagi berpikir merenung dia. Lagi semedi. Dia lagi semedi dia gara-gara ini kisah Pak Rasul tadi itu. Tahu nggak karena tadi dia bilang gitu. Ya makanya katanya Mel susah dialog sama keluarga kangkung Mel. Iya. Dialog sama keluarga kangkung susah emang. Nah, Bang Kojiro naik lagi tuh. Karena tadi lanjut. Dia perpaduan internasional Kristennya. Iya. Ini kan aku baca. Pak Kojiro, ini pertanyaan simple ya. Anda jawab dengan simple. Pak Kojiro udah bosan hidup apa belum? Jawab. Belum. Belum. Aku kan baca ini Bang, 1 Korintus. Dengan iklan aja Dewa daripada dengerin dia. Iya, aku juga baru mau iklan. Kok bisa baru ya Bang Dewa? Ya iklan dulu lah. Ya Bang Dewa dulu deh, Bang Dewa. Oh boleh, siap. Ya, assalamualaikum Iwan Bila 235 mata memandang. Kalau udah mau bikin kaos, hubungi Dewa ya. Ini kebetulan Senin ini belum ada yang pesen sama sekali. Ini Wandat sedih banget Dewa ini. Susah buat kawin lagi kalau gini. Karena niatnya buat kawin. Kaos itu mau dengan Mbak Natalia, dengan Bang Juma, atau dengan siapa aja, bebas ya. Nanti
silakan hubungi Dewa. Adapun harga kaosnya ada yang 120.000, ada yang 150, ada yang 200, ada juga yang 400.000. Yang 400.000 itu yang jersey ya, yang jersey dari luar. Silakan nanti DM ke Dewa, Pak Black Diamond, DM ke Dewa ya. Apa sih? Panjelo. DM ke Dewa. Kalau misalkan mau pesan kaosnya, sekalian bantu Dewa. Terima kasih banyak. Lanjut. Iya, kalau aku mau promosi biasa dong, yang lagi nonton di TikTok maupun di channel YouTube manapun ya, jangan lupa pastikan udah subscribe channel YouTubeku, Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan juga Salam Satu Ilah. Tapi sekarang lagi live di 2 channel, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Tolong ya teman-temanku ya, saudara-saudaraku, kita ramaikan channel-channel yang membentengi umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Pastikan sudah subscribe ya, channel-channel Muslim ya. Yang lagi nonton di channel manapun jangan lupa ya mampir di channelku Natalia Iriani, Hijrah Khadijah. Kalian mampir, nggak usah balik ke channel yang dulunya ya. Jadi tetap di situ ya, stay ya. Terus ini sedikit ada titipan juga ya, iklan dari Ko Julius ya. Nah ini aku dapat kiriman dari Beruang Madu ya, kiriman dari Beruang Madu. Ada Maudi madu sama juga madu akasia ya, madu asli murni sama madu akasia. Ini bisa langsung dibeli di Ko Julius ya, Mualaf HMC ya, Ko Julius bisa beli di situ. Ini per piece-nya 40.000 ya. Jadi bisa langsung order ke situ ya. Jadi biar kalian yang ingin memuaskan au-au hingga pagi hari ya, biar semakin kuat dan semakin strong, bisa beli langsung ya. Terus buat anak-anak ya, penerus generasi bangsa, biar otak kalian semakin cerdas. Julius. Oke, terima kasih. Itu aja. Lanjut. Kok diam? Bang Romo sama Kak Natali aja itu sama Bang Kojiro. Bang Kojiro belum deh. Bang Kojiro, silakan. Bang Kojiro nih kayaknya sama Romo nih cocoknya nih. Nggak mau Romonya. Bang Dewa juga nggak mau. Bang Carol mau ngomong. Kayaknya. Begitulah ada Widita kali Teteh Najwa biasa ngadir durasi kendaraan teras maju ya bodoh dan tidak bermegah. 2 Korintus 11:17. Iya, 2 Korintus 11:17 ya benar. Ya karena memang apa ya, tulisan Bible, tulisan PL sampai PB itu adalah tulisan manusia. Ada pemikiran manusia, ada karya ya. Ada karya kreativitas manusia. Wajarlah kalau Kisah Para Rasul 10 ayat 13 tadi saya katakan tadi tidak lengkap, belum lengkap. Maka dari itu saya harus akui saya kesana kemari mencatut-catut yang melengkapinya. Salah satunya dari ilmuwan. Salah satunya itu dari ilmuwan gitu. Berarti nggak sempurna itu Bang, agamanya belum sempurna kalau ayatnya belum sempurna. Karena nggak ada legitimasinya juga. Kalau di Islam kan, di Al-Quran ayat terakhirnya yang disempurnakan sama Allah itu kan di Al-Maidah 3. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuikhlaskan Islam jadi agamamu. Jadi agama yang sempurna dan agama yang diridhoi Allah ya cuma Islam kayak gitu. Kalau di Bible ada nggak Bang Carol kira-kira? Di Bible ya tidak. Saya pikir tidak ada, ya. Oh, tidak ada. Saya pikir tidak ada, hanya pernyataan Yesus di Yohanes 16 ayat 12-13 itu saya melihat itu suatu dorongan atau pemicu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkatnya itu pemicu. Ya, itu pemicu untuk kemajuan, supaya peningkatan, supaya standar moral itu maju berkembang. Itu dari saya. Oke, lanjut. Ya lanjut, Umi Chan lanjut. Oh, kok lanjut? Mel dong Iya. lanjut.
Kalau yang bahasan tadi endingnya udah di closing statement tuh Umi sama Bang Kerel ya. Kalau memang ternyata dia ini luntang-lantung, pontang-panting, nggak jelas karena memang ternyata di Bible-nya nggak ada validasi kebenaran di dalamnya, dan agama Kristen itu ternyata tidak ada data validasi bahwa itu adalah agama yang sempurna, tidak seperti di Islam. Masya Allah. Itu lanjut. Ya, kalaupun dikatakan luntang-lantung, apa ya? Saya sih sebenarnya tidak merasa Gering nangtung ngalang layung itu teh namanya teh Bang Kerel. Ya. Itu teh. ya, sepertinya terkesan ini apa ya? Gitu ya. Tapi Bang Kerel itu yang semalam ada Kristen namanya siapa ya? Itu enak banget tuh. Diskusinya enak banget. Karena apa? Dia itu jadi berani jujur bicara bahwa dia Kristen, terus sama saudara-saudaranya itu tidak satu denom. Bertanya ke Umi gitu kan. Dia jadi berani bertanya kalau misalkan oh ini mungkin paham. Dia bilang saya sebetulnya sebelum naik saya kayak panas dingin kayak gitu, ngeri, takut gitu kan, mau tanya takut salah. Akhirnya dia tanya kan di kekristenan itu katanya percaya bahwa tentang roh kebenaran itu ya atau parakletos itu, dan diklaim bahwa setiap orang Kristen itu selalu di dalam hatinya itu memiliki roh kebenaran gitu kan. Tapi kenapa ya katanya ada yang makan babi, ada yang tidak makan babi. Ini yang membuat saya ragu di kekristenan. Nah kayak gitu. Ya jadi aku malam itu jelasin tentang apa itu parakletos itu bukan Roh Kudus atau bukan Roh Kudus, tapi itu adalah nubuatan dari Yesus tentang kedatangan Nabi yang terakhir setelah dia kembali kepada Bapa. Kalau dia keberatan ada yang makan babi, tidak makan babi, lalu dia sebenarnya pilih apa? Makan babi, tidak makan babi? Nah dia kan ada dalam kebingungan, dia gini, udah 10 tahun dia bilang saya tidak ke gereja. Tapi enak diskusinya. Sampai malam itu jam berapa ya Mel? Kita Mel di room sana itu ya. Sampai pagi. Maksudnya dia bergereja sampai jam 4 ya? Sampai azan subuh ya? Iya. Dia dari mulai bertanya kayak begitu sampai dengan dia 90% banding 10%. 90%-nya saya sudah mengerti apa yang dijelaskan dan insya Allah saya bersahadat gitu loh. Ya, jadi sudah sekitar 1 dekade dia tidak bergereja. Sekali lagi balik pertanyaan saya, dia sebenarnya pilih apa? Dia mau konsumsi sebetulnya babi, dia makan sepertinya. Konsumsi babi, tidak konsumsi sepertinya babi, dia atau, masih memakan. Ya? Sepertinya dia masih memakan. Oh, masih memakan. Oh, masih tuh. Nah, justru masih itu. Filipi 3 ayat 19 ya. Tuhannya adalah perut ya wajar. Nah itu sampai dia itu akhirnya paham karena dia sama keluarganya saja tidak sepemahaman. Keluarga saya ada yang memakan, ada yang tidak, ada yang percaya dengan imamat, ada yang tidak. Nah itu. Oh, keluarganya. Dia sama keluarganya. Nah, terus dia nanya, katanya nanya ke teman muslim. Ada yang tidak juga. Dia bertanya-tanya ke teman muslimnya itu ngerekomendasiin dia coba buka TikTok, katanya di sana banyak room dialog lintas agama. Nah, kebetulan pas kemarin naik 1 room sampai subuh ya Mel ya. Iya Umi, iya sampai subuh. Pokoknya enak deh orangnya di Dia ada rencana untuk naik lagi nggak? Ada. Oke. Mau sahadat. Masalahnya kan kemarin itu dia tanya, oh iya Mi udah mau tidur kan, dia ada satu lagi yang mau ditanyakan Mi gitu kan, naik lagi. Nah dia tanya, Mi kalau bersahadat, kalau sahadat saya harus siapin uang berapa? Wah? Iya sampai kayak begitu. Wah nggak ada Umi bilang. Terus dia, ya udah kalau kayak gitu Mi kasih saya waktu 1 minggu. Kenapa harus nunggu 1 minggu? Itu dia kan memperbandingkan nih, tolong naikkan Kristen, saya mau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nah waktu tanya sama orang Kristen, dia tidak dikasih jawaban, malah dimaki-maki. Dia kan butuh jawaban, dia dalam keadaan bingung,
Pada saat dia tanya ke teman-teman muslim, dia dapat jawaban yang menurut dia memuaskan gitu loh jawabannya. Tapi pada saat dia sampai kayak gitu minta waktu 1 minggu itu, dia mau tanya ke teman-temannya, terus dia naik lagi. Nggak usah deh saya tanya ke teman-teman, saya minta deh orang Kristen naik di sini, saya mau bertanya pertanyaan yang sama. Nah baru tanya langsung gini, ya pantas aja lu kayak gini kan gitu kan, lu nggak bakalan tahu Roh Kudus, lu itu oknum dari di dalam Kristenan segala macem. Lah Umi bilang, kalau misalkan dia nggak tahu, dia ada dalam kebingungan sampai dia cari tahu dari saudara muslim, artinya dia ada krisis kepercayaan.